Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan semua orang yang dipersilahkan untuk berlatih. Namun saat itu, Yunce dan Xiaolan dilarang berendam di kolam utama. Karena jika masuk ke sana, hanya akan mendapatkan kerugian saja. Yunce berusaha untuk berbicara dengan gurunya itu. Tapi Bingyun mengingatkan jika sebelumnya kalian sudah berjanji akan mengikuti instruksiku. Lagi pula tubuh Yunce memang luar biasa dan tak akan terluka oleh danau ini. Namun karena di sini banyak orang, maka dia tak boleh berlebihan. Tak hanya itu, Bingyun juga berkata jika di lain hari aku akan membawamu ke sini lagi. Sementara Ratu Xuanyin bilang bahwa hari ini aku akan memilih muridku sendiri. Ia pun menyuruh Fei Shui dan Han Yi untuk maju ke depan. Dan orang yang paling banyak menyerap kekuatan es akan menjadi muridku. Mereka berdua pun mengerti dan akan melaksanakannya. Sedangkan Mu Yunzi bilang jika kali ini muridku Han Yi akan lebih unggul dari cucumu. Tapi tetua Huanzi berkata jika masalah bakat maka cucuku Fei Shui jauh lebih baik. Mereka berdua saling bersaing satu sama lain. Begitu pula dengan Han Yi dan Fei Shui yang masih menyerap energi es di sana. Namun Yunce yang hanya ada di tepi danau tetap akan berusaha sebaik mungkin. Saat itu Han Yi dan Fei Shui masih bersaing sengit karena mereka berdua merupakan jenius terhebat di tempat ini. Huanzi juga memuji Han Yi yang berusaha keras meski tak memiliki garis es Phoenix. Sedangkan Yunzi menyuruhnya untuk berterima kasih pada pendahulumu. Karena berkat garis keturunanlah Fei Shui pantas menjadi nomor 1 di dalam sekte. Kembali ke Xiaolan yang sangat senang karena berhasil membuat terobosan. Namun ketika ia bertanya, gurunya pun melarangnya. Karena sebentar lagi Yunce juga akan membuat terobosan. Dan benar saja kini Yunce secara tiba-tiba mengejutkan semua orang. Karena dirinya memasuki ranah Daivin dengan aura yang sangat besar. Bahkan tetua Huanzi dan Mu Yunzi juga memuji kehebatannya. Walaupun demikian, sayangnya dia terlahir di era yang sama dengan Fei Shui dan Han Yi, sehingga tak mungkin bersaing dengan mereka berdua. Sementara di sisi lain, para murid memuji senior Han Yi yang jauh lebih unggul. Tetua Huanzi memuji guru Yunzi yang hebat dalam melatih Han Yi. Namun Yunzi menjawab jika ini semua berkat kerja keras Han Yi sendiri. Tapi tanpa diduga, mereka justru terkejut dengan kekuatan Yunce. Han Yi dan Fei Shui kebingungan mengapa energi esnya diambil oleh Yunce. Sedangkan Huanzi menjelaskan jika energi es Yunce memang sangat murni. Tapi Yunzi tetap optimis jika seharusnya Han Yi masih lebih unggul. Fei Shui dan Han Yi kebingungan bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sedangkan Yunce sangat senang karena dirinya berhasil menerobos. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan semua murid yang menatapnya begitu kesal. Yunce sendiri kebingungan bagaimana mungkin aku lebih unggul dari dua murid jenius. Namun Ratu Xuanyin berkata bahwa hasilnya sudah ditentukan. Dan mulai sekarang Yunce lah yang akan menjadi murid pribadiku. Semua orang tak percaya karena bagaimanapun juga Yunce hanyalah murid baru.
Mu Yunzi juga meminta agar Ratu Xuanyin memikirkannya lagi. Begitu pula dengan tetua Huanzi yang meminta agar dirinya berpikir 2 kali. Mendengar hal itu justru membuat Ratu Xuanyin jadi kesal karena kalian berani-beraninya mempertanyakan keputusanku. Bahkan mereka berdua langsung meminta ampun melihat kekuatan dari Ratu Xuanyin. Untuk sekali lagi, Xuanyin mengumumkan siapakah yang masih keberatan. Tentu semua orang pun terdiam bisu karena benar-benar sangat takut. Namun justru Yunce keberatan dan meminta sang ratu untuk berpikir 2 kali. Yang membuat Xiaolan bertanya apakah kau mau mati karena berani menentang keputusan ratu. 成绩才能吸引兵力。若云彻作为我的亲传弟子，确实有不合理之处。确实也没有想成为宗主的亲传。 Ratu Xuanyin berkata jika Yunce sudah terlalu berani. Dan apakah kau kira aku tak akan membunuhmu? Namun Mu Bingyun memberitahu bahwa Yunce tak berniat untuk bersikap lancang. Melainkan mungkin dirinya memang belum siap menjadi murid pribadi. Tetua Huanzi memberi saran agar Yunce dan Han Yi berkompetisi 1 kali lagi. Ratu Xuanyin pun setuju dengan ide tersebut. Sehingga kini Yunce pun harus setuju karena Bingyun menatapnya dengan tajam. Huanzi menjelaskan jika mereka berdua akan menyelam ke dalam danau. Dan siapapun yang menyelam paling dalam maka dia adalah pemenangnya. Sehingga kini mereka berdua diberikan sebuah giok yang berfungsi sebagai proyeksi. Han Yi akan maju lebih dulu untuk memberikan contoh pada junior Yunce. Dengan cepat dirinya menyelami danau es tersebut. Dan hanya dalam sekejap ia telah berada di kedalaman 1000 meter. 还请宗主不要动怒。既然你们2方都答应了，那都应该能接受。是。 就由我先来做个示范吧。魂经投影至玄阵。 Semua orang terus mendukung senior Han Yi yang merupakan seorang jenius. Begitu pula dengan tetua Huanzi yang kagum dengan bakat Han Yi. Terlebih lagi di generasi kami tak ada yang mencapai 1000 meter sepertinya. Mu Yunzi sangat khawatir karena Han Yi telah berada di kedalaman 9000 meter. Sehingga kini tetua Huanzi langsung turun tangan untuk menyelamatkannya. Bahkan mereka tak menyangka jika senior Han Yi kehilangan kesadaran. Mereka menganggap jika Yunce ke dalam sana mungkin akan mati. Oleh karena itu, tetua Huanzi menyuruh Yunce untuk tak perlu memaksakan diri. Lalu Yunce pun segera masuk ke dalam danau es yang terdingin itu. Sesampainya di sana, Yunce tak menyangka jika danau ini tak terasa dingin bagi tubuhku. Bahkan ia dengan santai seperti sedang berenang di air hangat. Sehingga membuat para murid cukup kagum karena Yunce bisa menyelam sampai 300 meter. 否则会有生命危险。最多也就这30尺，跟泡温泉似的。 Lalu Yunce berpikir jika seharusnya ini sudah cukup untuk naik. Lagi pula, Guru Bingyun juga tak terlalu malu dengan jarak segini. Namun ketika ia mau naik, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Dikarenakan Yunce penasaran, ia pun terpaksa menyelam lebih dalam. Yang justru tanpa disengaja membuat semua orang seketika terkejut. Karena secara tiba-tiba Yunce justru telah menyentuh kedalaman 1000 meter. Tak hanya itu saja, Han Yi juga merasa bahwa ini adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, Yunce telah mencapai 5000 meter di dalam danau. Bahkan Ratu Xuanyin saja merasa jika diriku tak mampu sampai ke dasar danau. Dan mungkinkah Yunce adalah orang yang tepat untuk menjadi pewaris? Kembali ke Yunce yang dipanggil sebagai dewa jahat. Dan Yunce bertanya, mengapa kau memanggilku? Tapi wanita itu berkata, jika rupanya kau bukanlah dewa jahat. 不可能，这不可能！这就是那位大人的传承吗？为何身上有他的气息人？是你在呼唤我吗？ Yunce yang kebingungan bertanya, apakah maksud dari perkataanmu?
Wanita itu menjawab, jika kau bukan dia, mengapa dirimu memiliki nafas dewa jahat? Sehingga kini wanita itu mengerti jika Yunce adalah seorang pewaris di dalam ramalan. Tak hanya itu, setelah jutaan tahun, aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Namun ia segera melihat ingatan Yunce terlebih dahulu. Dan ternyata wanita itu merupakan kekuatan sejati dari Phoenix S. Dewi Es Phoenix telah tahu tentang semua warisan di dalam tubuh Yunce, dan ia akan memberitahu tentang takdir dan juga tanggung jawab dari Yunce, yang dimana jutaan tahun lalu hukuman bagi Raja Divine karena mencegah fragmen seni jatuh ke tangan iblis. Yunce sudah mendengar hal itu dari Dewi Golden Crow, namun kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu karena Raja Iblis dibunuh oleh Dewa Moe. Dan fragmen seni hanyalah umpan yang digunakan oleh Moe untuk memancing Raja Iblis alias Dewa Jahat. 首先我要看下你的记忆，在这寒脉的一丝真神魂元，短短人生竟如此多次都要暗算灭掉的。为了始祖神诀的碎片。 Yunce terkejut mendengar perkataan itu. Apalagi surga menghukum Dewa Jahat juga karena istri utama iblis yang memiliki keturunan terlarang dari gabungan Master dan Iblis. Sehingga tak heran perang di antara Dewa Jahat dan Moe semakin memanas. Tentu saja Dewa Jahat yang sangat emosional tak tinggal diam. Bahkan pertarungan mereka terjadi selama 3 bulan yang mengakibatkan 8.000 dunia bintang menjadi debu. Walaupun akhirnya tak diketahui siapakah pemenangnya. Setelah perang itu, Lord Iblis meninggalkan semua Raja Iblis dan mengklaim dirinya sebagai Dewa Jahat. Dan sejak saat itulah dia tak lagi berurusan dengan para raja yang selama jutaan tahun Dewa Jahat menghindari kerusakan dunia. Tapi kini giliran Yunce yang mewariskan kekuatan dari Dewa Jahat. Dewa Moe tak menduga jika keputusannya akan menghancurkan para dewa dan juga iblis. Yunce yang sekarang masih terlalu lemah disuruh kembali lagi jika nanti sudah cukup kuat. Namun Yunce penasaran apakah yang dimaksud dengan kehancuran dunia. Tapi ternyata dewi tersebut kini tidur kembali dan tak menjawab pertanyaannya. 紧张的神魔两族必会开战， 会有与莫恶的一场恶战。 野天魔地不仅是4大魔地，邪神大人阻止了世界毁灭，本就极重感情的邪神。 居然睡下。 Yunce tak peduli dengan apapun yang nanti akan terjadi. Karena aku mewarisi kekuatan Dewa Jahat, maka diriku akan bertanggung jawab. Lagi pula sekarang Yunce harus kembali karena pasti mereka sedang menunggunya. Tak berselang lama muncullah formasi yang menandakan Yunce sebagai pemenangnya. Ratu Xuanyin juga menyuruh tetua Huanzi mempersiapkan upacara perekrutan. Sedangkan semua orang di sana disuruh untuk pergi. Ketika Yunce keluar, Xuanyin sudah tahu jika Yunce adalah pewaris dari Dewa Jahat. Tapi Yunce berpura-pura tak mengerti dengan perkataannya itu. Namun Ratu Xuanyin bisa tahu karena hanya Dewa Jahatlah yang mampu menggabungkan banyak kekuatan sekaligus. Xuanyin berkata, jika kau tak perlu khawatir. Karena jika aku ingin melukaimu, kau tak akan bisa selamat. Tetapi jika kau mau hidup, maka dirimu harus menyembunyikan kekuatanmu. Karena alam para dewa itu sangat luas sehingga banyak orang kuat yang akan mengetahuinya. 我听不太懂。你也活不到今天，谁能同时兼具如此多的力量？可是只有12星神才能使用的。 Tak berhenti sampai di situ, khususnya skill bintang yang hanya bisa digunakan oleh Lord 12 bintang. Dan mulai sekarang, Yunce tak boleh menggunakan teknik itu di tempat ini. Yunce pun mengerti dan akan menjalankan perintah tersebut. Kemudian saat di perjalanan, Yunce bertemu lagi dengan Xiaolan. Dan Xiaolan berkata, jika sekarang aku harus memanggilmu sebagai senior. Karena bagaimanapun juga, Yunce telah menjadi murid pribadi dari Ratu Xuanyin. Dan benar saja, tanpa diduga, kini senior Muizhou langsung meminta maaf pada senior Yun. Bahkan Yunce kebingungan mengapa Muizhou bertingkah aneh.
Terlebih lagi, Yizhou rela dihajar oleh Yunce saat itu juga. Yunce menjelaskan jika kau tak perlu sampai melakukan hal ini. Bahkan Yunce langsung kabur karena Yizhou semakin berlebihan. Sementara Xiaolan tak percaya jika murid utama sepertinya sampai berlutut di hadapan Yunce. 在这儿等你一起回冰皇宫。之前的事我们一笔勾销。 要是觉得不解气，你踢我2下再走。 Xiaolan khawatir karena setelah menjadi murid pribadi maka akan sulit bertemu dengan Yunce. Tetapi Yunce menjelaskan jika aku pasti akan bertemu denganmu dan juga guru Bingyun. Sehingga kini mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tibalah upacara perekrutan murid pribadi akan dimulai. Ratu Xuanyin berkata, walaupun kau adalah murid baru, tapi bakat dan masa depanmu tak terbatas. Sehingga hari ini aku akan menerimamu sebagai murid pribadi dan juga memberimu garis dasar dari Pinik Es. Yunce pun menerimanya dan berterima kasih atas kebaikan itu. Tapi tiba-tiba perwakilan dari alam neraka datang untuk mengucapkan selamat pada Ratu Xuanyin. Namun Ratu Xuanyin yang kesal langsung memadamkan kekuatan api mereka. Bahkan ia tak menyangka jika kalian masih berani menampakkan wajah di hadapanku. 更不会让师尊和宗一人的体质和寒冰天赋，在本王的圣殿抖威风。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 89 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.